Hai Lur, jangan lupa like, comment, and subscribe. Lukiskan di Candi Siwa dan Candi Brahma. Adapun yang Candi Wisnu itu bukan Ramayana, tetapi cerita tentang masa kecil Kresna. Wisnu itu menjelma menjadi beberapa tokoh menurut zamannya. Saya agak heran sedikit, kenapa kok dipadatkan di 2 candi padahal candinya 3. Ya. Nah, Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan ngobrol dengan Bapak. Seperti yang kemarin selalu saya sampaikan, hikmah dari pandemi ini adalah saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak, saya bisa sowan Bapak, bisa lebih dekat dengan Bapak, lebih banyak ngobrol-ngobrol. Nah, mumpung kesempatan ini, saya akan selalu mengulik informasi dari Bapak. Mungkin teman-teman yang ingin menanyakan apapun itu silahkan bisa menyampaikan ke saya untuk saya sampaikan ke Bapak untuk ditanyakan. Apa itu semuanya yang berkaitan sejarah, arkeologi, percandian, purbakala, mitos, mau wayang, mau dalang, mau gamelan, mau apapun semuanya. Nah, kali ini karena kemarin sudah ada singgung-singgungan. Yang pertama adalah kita akan berbicara tentang Ramayana. Nah, Sendratari Ramayana, karena saking banyaknya dari komponen-komponen atau cerita-cerita dari Ramayana itu, makanya nggak mungkin ini satu episode, tapi ini hanya untuk istilahnya kalau orang Jawa bilang pancatan, untuk awalan. Kita akan tanyakan sejarahnya dari mana, kapan, lalu seperti apanya, dan itu untuk sebagai pijakan untuk nanti kedepannya adalah ada beberapa jenis cerita Ramayana, ada bentuk seni pertunjukannya, ada macam-macam, bahkan dari sisi mungkin sisi mistisnya, mungkin sisi apanya yang segala macam. Sebelum saya akan menanyakan ke Bapak, ini ada Mas Arief Kelenteng juga masih bersama saya. Saya akan cerita sedikit waktu kecil itu saya juga sempat belajar menari. Dulu nggak pernah ada yang namanya kalau dibilang joget itu rasanya nggak tahu ya, karena saya nggak paham aja. Tapi kalau menari itu bangga. Waktu kecil, waktu mungkin TK gitu atau sebelum TK malahan, bisa punya yang namanya sampur itu selendang atau celana ketat selek namanya. Itu rasanya seneng banget. Itu kayak wah bangga. Saya tinggal di pelosok kecil desa di Prambanan. Jadi itu yang memori waktu itu. Bahkan mbah itu nenek itu kalau nanya cita-cita saya jadi apa, dulu saya selalu jawab jadi manongan. Manongan itu karena saya belum bisa ngomong anoman. Nggak tahu kenapa waktu kecil cita-citanya pengen jadi Anoman, karena di mata saya waktu itu Anoman itu heroik, lalu atraktif kalau di pertunjukannya, lalu ya banyak hal. Nah, dari situ saya belajar menari, lalu sering ikut bapak itu salah satu pengrawit, salah satu aktivis di Ramayana, punya sanggar juga, tapi itu akan kita ceritakan di next. Bahkan nanti teman-teman di kelanjutannya kalau mau ikut ngobrol sama Bapak, boleh silahkan bergabung dengan saya. Nanti kita janjian yang pengen tahu, jadi kayak kuliah singkat lah. Yang pertama langsung saja saya mau menanyakan ke Bapak, Pak, sejarah Ramayana itu sebenarnya cikal bakalnya dari mana? Ramayana itu secara historis itu berasal dari India. Di India sendiri banyak sekali versi tentang cerita Ramayana itu. Dari abad sebelum Masehi
sampai abad Masehi gitu. Nah, kemudian ada suatu gubahan Ramayana yang dikenal oleh internasional itu Empu Walmiki. Empu Walmiki. Itu yang terus membukukan menjadi Ramayana Walmiki namanya. Nah, terus nanti dari India itu berkembang ke Asia Tenggara, ke Thailand, Kamboja, termasuk ke Jawa. Itu sebenarnya Ramayana itu tidak lepas dari agama Hindu pada waktu kerajaan Mataram kuno itu, yaitu Hindu. Nah, di Ramayana, bukti bahwa Ramayana itu masuk di Jawa itu pertama kita lihat di Candi Prambanan sendiri, Candi Loro Sumberang. Di sana ada relief cerita yang namanya Ramayana itu dipahatkan pada 2 bangunan candi. Candi Prambanan itu kan 3 candi utama, Candi Brahma, Candi Siwa, dan Candi Wisnu. Nah, Ramayana itu dilukiskan di Candi Siwa dan Candi Brahma. Adapun yang Candi Wisnu itu bukan Ramayana, tetapi cerita tentang masa kecil Kresna. Masa kecil Kresna. Masa kecil Kresna. Nah, Kresna itu dengan Rama apanya? Kresna itu kelanjutan dari awatara penjelmaan Rama. Kan Wisnu itu menjelma menjadi beberapa tokoh menurut zamannya. Kalau zaman Ramayana menjadi Rama, kemudian kalau zaman Mahabharata menjadi Kresna. Itu penjelasan. Nah, kalau saya agak heran sedikit, kenapa kok dipadatkan di 2 candi padahal candinya 3? Nah, kalau saya lihat urutan awatara penjelmaan Wisnu itu, Rama itu urutan yang ke-7. Rama urutan ke-7. Sedangkan Kresna itu urutan ke-8. Jadi 3 itu saya mendapatkan angka mestinya dimulai dari Rama 7, terus Brahma ya 7, Wisnu 8. Dari angka 778. Angka 778 ini kok ternyata sama dengan ketika Candi Prambanan itu diresmikan. Diresmikan ya. Yaitu diresmikannya itu dengan diperingati Condro Sengkolo, Wolung Gunung Sang Wiku. Wolung itu 8, Wiku itu 7, gunung itu gunung itu 7, Wiku itu 8. Wolung itu 8, Wiku itu 8 ya. Terus gunung 7, Wiku 7. Jadi 8, 7, 7. Tapi terus dibalik. Yang dulu itu kan dibalik 7, 7, 8. Kok sama? Apakah ini kebetulan? Apakah ada maknanya juga? Ternyata sama itu urutan angka. Tapi sempat menemukan nggak Bapak bahwa itu ternyata memang ada korelasinya? Atau masih belum ketemu maksudnya? Ini karena udah ada. Karena kan yang membuat dengan yang meresmikan kan juga lain nanti. Iya. Tapi yang jelas prasasti menyebutkan bahwa Candi Prambanan itu diresmikan 778. Kok urutan reliefnya kok juga 778. Udah terlepas dari itu sekarang Ramayana. Nah, Ramayana itu berarti kalau di Prambanan berupa relief itu 2 candi itu ternyata dipisah, ada klasifikasi. Kalau yang di Candi Siwa itu adegan Ramayana itu sampai pembuatan jembatan. Yang berarti pembuatan jembatan itu yang cerita Romo Tamba kalau dalam wayang. Tapi nanti kelanjutan itu di Candi Brahma. Nah, pemisahan ini kan mestinya ada argumentasi kan.
ada maksudnya Ya, ya. itu tidak karena kebetulan saja. Ya. Nah, sudah itu. Ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan Ramayana yang di Candi Prambanan itu kan dipahatkan pada dinding pagar langkan, bukan di tubuh candi. Ya. Oh ya, di pinggirannya itu ya. Pinggiran pagar. Jadi kalau membaca itu begitu masuk naik candi dari timur itu terus belok ke selatan dulu, Kiri ya? supaya ke selatan, Dari timur ke selatan berarti kan ke kiri, Pak. ke kiri. Tapi kalau kita melihat reliefnya kan menghadap ke relief. Oh ya, maksudnya ke Berarti- karena di dinding luar ya. Berarti ketika kita membaca Ramayana relief itu, tangan kanannya itu di sebelah urutan ke berikutnya. Itu. Jadi artinya berarti prosesi keliling Candi Prambanan itu mengkanankan seperti itu. Bangunan suci ada di sebelah Karena kanan. jadi istilahnya menghormati bahwa Iya. posisi itu harus Kanan. ibaratnya Ya, kalau iya. arah balik jarum jam ya, Pak. Iya, arah jarum jam. Arah itu. jarum jam ya, ya. Kanan, berarti yang dihormati itu sebelah Kanan. kanan. Sampai sekarang kan yang dihormati tamu-tamu negara apapun kan diletakkan di sebelah kanan gitu. Itu. Nah, sebelah kanan itu di dalam prosesi agama itu disebut Pradaksina. 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 Ya. Jadi itu yang dihormati dewa itu, dewa itu di sebelah kanan. Karena apa? Karena di Candi Kidal itu ada Cerita Garudia, tapi Cerita Garudia itu dipadatkan di tubuh candi, dan kalau kita membacanya terpaksa urutannya harus kita Kiri kan. mengkirikan. Candi Kidal itu. Iya, berlawanan dengan jarum jam. Berarti namanya Prasawiya. Padahal Candi Kidal itu candi untuk memperingati, menghormati arwah orang yang meninggal, raja. Berarti artinya Artinya berarti kita sekarang kalau melihat candi menghadap arahnya ke timur itu untuk penghormatan dewa. dewa ya. Kalau menghadap ke barat, Barat, ke itu kiri. untuk arwah orang yang meninggal. Jadi simbol-simbol itu sudah kelihatan dari cara Nah, iya. membacanya. Kan arah timur bagi orang Jawa kan disebut wetan, Ya, wiwitan. wiwitan, awalan, Awal. mulai. Jadi wiwit itu adalah memulai, Dan arah timur adalah arah matahari terbit. terbit, ya. Jadi otak-atik Gadot sebenarnya semuanya nyambung Gadot. ya. Nah, itu yang tadi Ramayana berarti abad berapa, Pak? Ramayana berarti abad ke-8 itu sudah Sudah ada ya, karena kan sudah ada. dipahatkan di relief. Ya, Berarti kan sebelumnya mungkin ya, Mas. ada. Kemudian bukti kedua tentang Ramayana itu di dalam prasasti-prasasti itu. Karena di dalam prasasti penetapan Sima itu sering disebut adanya pertunjukan, Ya. yaitu mawayang buat yang macarita Ramayana. Jadi cerita Ramayana itu sejak zaman kuno itu sudah menjadi Pertunjukan untuk Sima Iya. itu artinya itu perdikan atau kemerdekaan. Jadi memperingati kemerdekaan kerajaan itu gitu loh. Sima itu daerah yang bebas pajak. Sima itu daerah yang bebas pajak. Iya, Tapi kenapa artinya- menjadi arti kemerdekaan? Oh, merdeka ya. Swatantra. Oh, swatantra. Sima itu daerah itu dibebaskan dari pajak, artinya kerajaan sudah tidak boleh memungut pajak. Pajak. Oke. Terus yang ketiga, bukti lagi Ramayana sudah ada di Jawa masuk abad itu, ada kitab Ramayana Jawa kuno. Kitab Ramayana. Memang namanya Kitab Ramayana. Ya, itu ditulis pada abad ke-9 Oleh oleh kalau di bukunya hanya disebut Yogiswara sih, tapi siapa itu enggak Oh. jelas.
Iya. Berarti 3 itu ya? Tiga itu Seperti- bukti kuat bahwa Ramayana masuk di Indonesia itu abad 8, 9. Nah, Pak, mungkin sebelum lanjut ke yang lain kan tadi ada Walmiki. Saya lupa, saya pernah dulu sering suka membaca di dinding di dinding dalam Ramayana, panggung Ramayana yang teater lama itu ada tertulis gede di situ. Bapak masih ingat kata-katanya? Masih Apa, Pak? selama gunung menjulang tinggi dan sungai mengalir di bumi, Seditera Rama masih tetap hidup. Itu. Jadi memang sudah diterjemahkan, tapi waktu itu di Tembok Gede saya nggak tahu yang sekarang apakah ada nggak. Terus ada selain Walmiki, ada satu lagi soal Pak. Ada nggak? Kan dulu sempat ditulis. Yasadipura. Yasadipura ya. Pujangga Surakarta, Yasadipura itu yang menyatu Ramayana menjadi Ramayana Jawa Baru. Ya, saya masih ingat memang di dinding itu ditulis gede. Gitu loh. Jadi untuk sementara ini sebagai gambaran bahwa nanti perkembangannya bisa kemana-mana. Yang pertama, apakah ada pengaruhnya ketika panggung teater itu kan dulu di sebelah selatan candi ya Pak ya, dengan bangunan semua itu dari semen campuran macam-macam, dan bedanya kalau nggak salah dulu bentuknya hampir semua komponen itu banyak lengkungnya. Kalau berbeda dengan kondisi sekarang itu kan lengkungnya sedikit Pak, lebih banyak main simetris kotak-kotak. Nah itu kita nggak tahu, tetapi mudah-mudahan nanti ada masukan untuk menjadi bahan cerita. Apakah hanya kepentingan praktis dari sisi arsitektur atau ada kepentingan politis atau ekonomi dan lain sebagainya, termasuk pemindahan dari sisi selatan menuju ke sisi barat. Nah itu karena memori saya waktu dulu kan sampai dari waktu kecil saya itu sering ikut bapak sama almarhum ibu itu ke Ramayana. Sepele saja nih karena masih kecil loh. Kalau nggak pengen ketemu dengan pemerannya, salah satunya Anoman. Kalau nggak di bawah itu ada warung di pojokan yang untuk pemain itu, untuk pengrawit, untuk semuanya di situ jajan. Salah satu kegemaran saya Bu, mesti saya minta dioleh bapak arem-arem. Enak tenan. Nah terlepas dari itu kan ada empat. Kalau serial dulu kan ada 4 ya Pak. Yang pertama adalah Sinto Ilang. Sinto Ilang itu adalah hilangnya Dewi Sinta. Yang kedua ini yang saya dua itu Anoman Obong, itu yang saya paling suka, nggak tahu karena mungkin malam libur. Nah, terus yang ketiga adalah belum Kumbukarno Gugur. Lalu baru yang terakhir adalah Sinto Obong untuk membuktikan kesucian Dewi Sinta oleh Rama karena waktu diculik. Nah, tapi detail ceritanya nanti kita akan kupas lagi. Tapi paling tidak ada gambaran di awal tadi sejarahnya. Nah, nanti berkembang kemana-mana. Termasuk kenapa saya menghirukan Anoman dulu. Kalau di panggung lama itu kan gede banget dan atraksi Ramayana terutama si Anoman itu benar-benar luar biasa. Sampai ada peristiwa yang pernah ada yang meninggal ya. Kayaknya saya agak lupa, tapi yang pasti sering ada yang kebakar. Karena dulu apinya itu api beneran dan gede itu benar-benar kayak bakalan dari rapa itu daun tebu plus damen sama kayu juga. Itu mungkin sebelum nanti next episode sesuai request teman-teman, apalagi Pak yang mau disampaikan yang berkaitan dengan awal Ramayana. Pertama tentang panggung. Yang pertama itu Ramayana itu gagasan ide dari Menparpostel Jatikusumo. Jatikusumo itu tahun Letnan Jenderal Jatikusumo, Menteri Pariwisata dan Telekomunikasi. Tahun berapa itu Pak? Tahun 61. Tahun 61 itu mulai digagas akan memberikan suatu penghargaan kepada masyarakat Prambanan yang selama zaman perang penjajahan itu
membantu Tentara Nasional Indonesia. Nah itu terus wujud apa? Kalau wujud materi, duit nanti mesti terus habis, Ya. tapi yang wujud kenangan seumur hidup itu. Nah terus oleh Jenderal Jatikusumo diwujudkan dalam bentuk Panggung gitu ya. pertunjukan. Dan ada gagasan ditemukan bahwa yaitu Ramayana yang dipatkan di Candi Prambanan. Dan juga kedua bahwa yang pertama waktu itu adalah bahwa Ramayana ini dipertunjukkan di dalam satu tipe pertunjukan yang baru, yaitu balet. Balet, ya, Balet. ya. Balet itu tidak ada dialog seperti wayang, tidak ada, semua gerakan-gerakan saja itu. Nah kemudian yang ketika pertama kali tahun 61 itu yang dihadiri oleh Presiden Soekarno pada waktu tahun itu 61 itu masih dipajang sana tulisannya Bung Karno itu. Masih ingat Pak tulisannya? Masih ingat bahwa Ramayana itu adalah suatu good effort gitu di dalam seni panggung itu. Tuh. Karena waktu itu memang itu pertama kali ada pertunjukan bentuk balet. Kalau wayang orang sudah banyak, sudah ada. Ya, ya. Tapi itu bentuk balet. Balet itu pertama. Balet pertama. Kemudian juga kostumnya juga berbeda dengan wayang orang, juga lain-lain lagi. Dan yang kedua tentang lokasi panggung. Waktu itu kenapa di selatan Candi Candi Prambanan. Prambanan Ya. dan waktu itu masih berada di zona 1, artinya di wilayah Candi Perwara itu. Ya. Nah waktu itu pikirannya adalah untuk melihat kalau ke utara itu Gunung Merapi, Oh, ya. kalau ke timur nanti ada Maka ini. bulan purnama. Belum purnama karena biasanya kan Ramayana tanggal 15 ya bulan Ya, purnama. Ya. bulan purnama, sehingga malam hari perpaduan antara bulan purnama dan Gunung Merapi itu menarik bagi penonton. Nah, terus kenapa dipindah ke Barat. barat? Yang pertama dari sisi undang-undang. Kalau pertama kali dulu kan undang-undang monumen Purbakala itu bahwa belum ada zonasi halaman, tapi pada tahun ada undang-undang nomor 5 tahun 92 itu ada pembagian zonasi di luar ring di satu luar ya? ring candi gitu. Oh, di luar ring tadi. Makanya dia Terus sekarang di pindah ke barat dan itu pun sungai. di sebelah di seberang Barat sungai. sungainya. Artinya sudah tidak lagi di ringnya candi ya Pak ya. Iya. Dan itu sudah dikelola bukan oleh pemerintah Kementerian Pariwisata, tapi sekarang oleh badan usaha. Badan usaha gitu. negara. Ya, ya. Ya. Dan Ya. lagi dari segi keindahan malah lebih indah sekarang karena melihat bulannya langsung bulan. ya menjadi latar belakang candi, Dan belakangnya candinya bulan. juga masih kelihatan simetris 3 itu. dari- Iya, 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 iya. Kalau dari selatan kan dari samping. Iya. Gitu. Itu oke Lur, itu sementara dari panggung, dari cerita ini sudah lumayan lama. Nanti kita akan tanyakan next episode atau teman-teman mungkin ada masukan apa. Yang pasti kan apakah cerita Ramayana yang diselenggarakan dalam bentuk balet atau sendera tari Ramayana di Prambanan ini yang pertama kali di Indonesia, yang pertama. Yang kedua, apakah ceritanya masih sama persis dengan yang ada di India sebagai induknya, lalu yang tertuang di relief atau sudah mendapatkan modifikasi. Lalu pelestariannya seperti apa, karena kebetulan ada festival internasional Ramayana juga Bapak menjadi konsultan ya Pak, konsultannya juga dan lain sebagainya. Banyak hal yang kita bisa kupas dari Ramayana termasuk rasa kebanggaan masyarakat Prambanan, termasuk saya waktu kecil sangat bangga dengan keberadaan Ramayana dan otomatis juga menghidupkan sisi perekonomiannya warga sekitar karena bisa berjualan dan lain sebagainya. Meskipun masyarakat dulu bebas nonton ya Pak ya, masyarakat sekitar itu bebas nonton. Jadi artinya banyak hal
yang sebenarnya akan kita kupas selain dari konten isi Ramayananya sendiri. Jadi ada fungsi yang penting untuk masyarakatnya sendiri. Secara detail, next akan kita lanjutkan mengupas satu persatu tentang Ramayana, karena masih ada yang lainnya juga yang akan kita kupas dengan Bapak saya. Maturun Pak. Jadi sementara itu dulu ya. Ya. Kita akan lanjut berikutnya. Terima kasih. Tidak ada kesimpulan, tidak ada apa, karena ini tidak akan pernah berhenti. Saya akan mendokumentasikan apa yang Bapak sudah menguasai. Artinya tidak penting itu berbagi untuk orang lainnya, mau digunakan silahkan, enggak ya monggo, tapi buat saya ini catatan penting. Paling tidak saya akan meninggalkan jejak untuk anak cucu saya, cerita bahwa bapakku keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.